Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum masuk ke materi pertemuan ketiga, Ibu ingatkan kembali materi kemarin. Yang sudah kita pelajari adalah kejadian. Jadi kejadian itu adalah bagian dari ruang sampel. Biasanya dituliskan menggunakan huruf kapital. Yang kedua adalah bagaimana cara menentukan banyaknya titik sampel atau anggota dari ruang sampelnya. Pertama, sebagai contoh, satu buah koin apabila kita lempar, maka titik sampelnya bisa angka, bisa gambar. Jadi banyaknya anggota ruang sampel itu ada 2. Kemudian bagaimana jika yang kita lakukan adalah melempar 2 koin? Nah, berarti titik sampelnya bisa angka-angka yang muncul, atau angka gambar, atau gambar angka, atau gambar-gambar. Jadi totalnya ada 4. Nah, 4 ini diperoleh dari mana? Dari 2 dikali 2. Nah, 1 koin kan 2. Kalau 2 koin ya berarti 2 kali 2. Nah, berarti 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Kalau 3 koin bagaimana? Ya berarti 2 kali 2 kali 2. Nah, jadi 8. Jadi banyaknya titik sampel apabila kita melempar 3 koin sekaligus itu ada 8 buah. Bagaimana jika yang kita lemparkan atau kita undi itu 1 buah koin dan 1 buah dadu? Berarti nanti contoh titik sampelnya 1, angka, 1 dan gambar, atau 2 angka, 2 gambar. Nah, itu berapa banyak? Nah, cara menentukannya sama, tinggal kita kalikan saja. 1 koin itu kan 2 titik sampelnya. 1 dadu ada 6. Berarti tinggal kalikan 2 kali 6. Berarti ada 12 titik sampel. Nah, semoga kamu ingat materi kemarin. Hari ini kita akan membahas mengenai peluang empiris dan frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah nilai perbandingan antara frekuensi kejadian atau F, berarti frekuensi yang kita perhatikan, dibagi terhadap banyak percobaan yang dilakukan atau disebut sebagai N. Nah, kemudian peluang empiris adalah frekuensi relatif, berarti sama, di mana percobaannya yang dilakukan dengan pengulangan yang sangat banyak. Jadi jika kita melakukan pengundian sebanyak 1 kali atau 10 kali atau 20 kali, itu disebutnya nanti merupakan frekuensi relatif. Jika kita membandingkan antara frekuensi kejadian yang diperhatikan dengan banyaknya percobaan. Tapi jika yang kita lakukan percobaannya itu sangat banyak, misal 75, 50, atau 100 kali atau lebih besar dari itu, maka disebutnya peluang empiris. Nah, jadi rumusnya dapat dituliskan sebagai FR atau PE, peluang empiris, sama dengan banyaknya kejadian yang kita perhatikan atau F, dibagi banyaknya percobaan, N. Nah, pada prakteknya, peluang empiris sering disebut atau dianggap sama dengan frekuensi relatifnya jika dilakukan percobaannya banyak. Ada 2 contoh. Pertama, mengenai Doni yang melempar koin sebanyak 100 kali. Nah, berarti ini sudah banyak ya kasusnya. Nah, kemudian yang Doni amati adalah munculnya permukaan angka. Data pencatatannya dilakukan setiap 20 kali. Nah, berikut tabelnya. Jadi ketika Doni melakukan percobaannya baru 20 kali, ternyata banyak angka yang munculnya 10. Ketika sudah 40 kali, banyak angka yang munculnya 19. Ketika 60 kali, banyak angka yang munculnya 31, dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat menentukan frekuensi relatifnya atau peluang empiriknya. Berarti, banyaknya kejadian yang kita perhatikan kan angka. Berarti 10 dibagi banyaknya percobaan. Percobaan yang dilakukannya 20 kali. Berarti 10 dibanding 20 atau 10 dibagi 20 sama dengan bisa disederhanakan 1/2.
atau jika dalam bentuk desimal berarti 0,50. Kemudian bagaimana jika dilakukan banyak percobaan yang 40, ternyata muncul angkanya sebanyak 19 kali. Berarti frekuensi relatifnya adalah 19 dibagi 40. Ini tidak bisa kita sederhanakan, tapi bisa kita buat desimal, yaitu 0,48. Dan seterusnya. Untuk contoh yang kedua, itu kita akan mengundi sebuah dadu yang diulang sebanyak 180 kali. Yang ditanyakan adalah kejadian munculnya mata dadu yang lebih besar dari 4. Nah, di sini mata dadu 1 muncul sebanyak 27 kali, mata dadu 2 munculnya sebanyak 32 kali, mata dadu 3 munculnya sebanyak 29 kali, dan seterusnya. Banyak kemunculan ini jika kita jumlahkan totalnya ada 180 kali. Nah, mari kita jawab bersama untuk menentukan frekuensi relatifnya. Pertama yang harus kita catat adalah berapa banyak sih percobaan yang kita lakukan? Ya, ada 180 kali, berarti N-nya 180. Kemudian, yang kita perhatikan adalah munculnya mata dadu lebih besar dari 4. Nah, lebih besar dari 4 itu berapa? Ya, berarti mata dadu 5 dan mata dadu 6. Berarti banyak kemunculan mata dadu 5 dan 6, 5, 27. 6, 32. Nah, kalau kita jumlahkan 59. Jadi F-nya atau kejadian yang kita perhatikannya ada 59. Berarti frekuensi relatifnya muncul mata dadu lebih besar dari 4 sama dengan 59 dibagi 180 atau kita tuliskan sebagai 0,33. Sekian penjelasan Ibu. Di sini ada 4 buah soal. Pertama mengenai koin uang logam, yang kedua mengenai dadu, yang ketiga mengenai pengundian menggunakan bola, dan yang terakhir mengenai timnas atau sepak bola Indonesia yang berumur 19 tahun. Sekian pembelajaran hari ini, selamat belajar. Jawabannya akan kita bahas di grup.